Sekarang kita akan beralih ke Gaza. Ratusan warga Palestina turun ke jalan di Gaza pada hari Jumat untuk memprotes kelompok teroris Hamas dalam sebuah aksi unjuk rasa publik yang jarang terjadi. Namun sebelum demonstrasi itu bahkan dimulai, Hamas sudah mulai mengeluarkan ancaman. Aksi protes telah direncanakan di 18 lokasi di seluruh jalur Gaza pada 26 Juni, dengan warga Gaza menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas transisi. Namun mereka yang tetap datang menghadapi orang-orang bersenjata Hamas di setiap persimpangan, serta fatwa agama yang menyatakan bahwa aksi protes tersebut dilarang. Dan peringatan tegas bahwa siapapun yang hadir atau bahkan hanya memposting tentang hal itu secara online akan diperlakukan sebagai kolaborator dengan Israel dan dieksekusi di tempat. Beberapa penangkapan, pemukulan, dan ancaman pembunuhan tampaknya berhasil meredam kerusuhan tersebut. Dan menurut tamu kita berikutnya, aktivis kelahiran Gaza, Ahmed Fuad Al-Khatib, beberapa orang diinterogasi dan ditahan di dalam Rumah Sakit Al-Ahli Arab, yang juga dikenal sebagai Rumah Sakit Baptis, yang sekarang digunakan Hamas sebagai markas operasi. Itu adalah rumah sakit yang sama yang terkena roket jihad Islam Palestina yang salah sasaran di awal perang, menewaskan ratusan orang. Sebuah serangan yang kemudian secara keliru dikaitkan oleh New York Times kepada negara Israel. Sekarang saya ingin beralih ke Ahmad Fawad Al-Khatib untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini. Dia adalah seorang analis dan peneliti senior di Dewan Atlantik. Sekarang, Anda secara pribadi mengatakan bahwa Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Ahli, tempat yang seharusnya untuk merawat orang sakit dan terluka, sebagai pusat interogasi. Ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi selama protes ini. Apa yang kita ketahui tentang berapa banyak orang yang benar-benar turun ke jalan? Awalnya Anda tahu ada laporan bahwa orang-orang terlalu takut untuk turun ke jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu. Sayangnya, beberapa rekaman yang beredar sebenarnya tidak akurat karena berasal dari protes anti-Hamas tahun lalu. Jadi yang terjadi adalah Hamas telah sepenuhnya mengerahkan baik aparatur pemerintahannya, layanan keamanan pemerintah Hamas, maupun milisi teror dari Brigade Al-Qassam. Orang-orang yang benar-benar melakukan serangan 7 Oktober bersama dengan Jihad Islam Palestina yang menawarkan dan secara sukarela menyediakan kekuatan senjata dan tenaga tambahan untuk menekan setiap protes yang ditunjuk. Untuk menyoroti penderitaan, kesulitan, tantangan yang dihadapi orang-orang di seluruh Gaza dan menyerukan diakhirinya kekuasaan Hamas yang telah diakui oleh mayoritas penduduk Gaza sebagai hambatan utama bagi transisi yang dapat membuka jalan bagi rekonstruksi. Dan masuknya NCA, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, Komite Teknokrat. Jadi yang terjadi adalah Hamas penuhnya mengerahkan jaringan medianya dan aparat keamanannya. Bukan hanya di Rumah Sakit Al-Ahli, di mana beberapa teman saya sendiri sebenarnya ditahan, disiksa, dan dipaksa untuk berjanji tidak ikut serta dalam demonstrasi ini. Pada hari Jumat, 26 Juni. Namun, seluruh infrastruktur medis Gaza, termasuk Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah dan Rumah Sakit Nasser di Gaza Selatan, juga digunakan untuk interogasi dan represi aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa. Dan sayangnya hampir tidak ada protes pada hari Jumat seperti yang direncanakan karena ketakutan yang luar biasa dan penyebaran mereka di seluruh Gaza. Ribuan dan ribuan anggota teroris yang mencegah orang-orang turun ke jalan. jadi pada akhirnya, untuk memperjelas, video-video yang kita lihat viral di media sosial itu sebenarnya berasal dari protes-protes sebelumnya. Dan pada akhirnya, orang-orang terlalu takut untuk turun ke jalan karena mobilisasi besar-besaran, bisa dibilang, dari sisa-sisa Hamas yang masih ada di lapangan. Benar, dan memang ada beberapa kumpulan kecil, saya kira tidak lebih dari 100 orang, yang terjadi di beberapa tempat dan dengan sangat cepat dibubarkan, serta banyak orang yang ditangkap. Tapi kami sebenarnya tidak melihat demonstrasi benar-benar terjadi. Dan itulah yang benar, itulah yang akurat, dan memang itulah yang terjadi. Dan sayangnya, itulah cara Hamas berhasil menekan protes-protes ini. Kamu tahu, aku harus bilang jelas sekali, ini menggambarkan situasi yang sangat suram di lapangan terkait kekuatan yang masih dimiliki Hamas.
Apakah menurutmu protes-protes yang direncanakan ini mencerminkan penduduk Gaza secara luas? Atau ini hanya sebagian kecil dari penduduk yang tidak puas dengan Hamas? Tanpa ragu, aku akan mengatakan begitu. Maksudku, aku tetap pada penilaianku bahwa mayoritas penduduk Gaza menentang Hamas karena berbagai alasan. Dan hanya karena menentang Hamas, bukan berarti kamu pro-Israel. Itu juga tidak berarti kamu tidak marah dengan apa yang terjadi setelah 7 Oktober, respon Israel, dan sebagainya. Tapi maksudku mengatakan itu untuk mengidentifikasi sebuah peluang. Namun demikian, sikap mayoritas penduduk sangat jelas. Hamas adalah penghalang bagi rekonstruksi. Itu adalah penghalang untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Hamas adalah alasan mengapa orang-orang terus hidup di tenda, di tempat tinggal yang menyedihkan, dengan sampah di mana-mana, dengan saluran pembuangan, dengan tikus, dengan wabah penyakit. Karena tidak ada negara donor, bukan negara Arab, bukan Eropa, tidak ada siapapun yang akan berinvestasi sepeser pun untuk rekonstruksi. Dengan risiko bahwa Hamas bisa saja melancarkan perang lagi 5 atau 10 tahun dari sekarang. Dan semua indikasi menunjukkan bahwa Hamas sedang memperkuat posisinya kembali, berusaha membangun kembali dirinya, bahkan ketika mereka hanya menawarkan langkah-langkah simbolis saja. Memberikan sedikit kendali di sini, sedikit menyerahkan perangkat pemerintahan di sini. Namun, terowongan-terowongan itu masih ada. Hamas tetap mempertahankan senjatanya, dan Hamas tidak berniat melepaskan kendali atas Gaza. Jadi, ya, protes-protes itu memang sangat mewakili, bisa saya katakan, perspektif yang dominan di Gaza. Namun, orang-orang sangat ketakutan. Maksud saya, bayangkan orang-orang di Korea Utara atau orang-orang di Rusia Putin atau di Belarus Lukashenko mencoba menyuarakan penentangan mereka. Dan hari Jumat adalah indikasi yang baik tentang betapa berbahayanya hal itu. Baiklah Ahmed, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami seperti biasa. Sangat menarik mendengar apa yang Anda katakan, Anda tahu dari sumber-sumber Anda di lapangan. Terima kasih.